keyakinan kelas? Keyakinan tahu? Keyakinan itu apa? Keyakinan diri sendiri. Ya, berarti ada dalam diri kita. Kita yakin. Ya. Kalau kelas berarti keyakinan yang dimiliki oleh kelas. Ya. Tadi ya. Jadi keyakinan kelas itu ini, Cak. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang namanya kebajikan itu berarti nilai-nilai baik, Cak. Nilai-nilai positif. Universal berarti berlaku di seluruh dunia. Tidak terbatas ruang, waktu, siapapun, kapanpun, dimanapun, Cak. Yang disepakati secara tersirat. Tersirat itu tidak terlihat. Tersurat, terlihat. Lepas dari latar belakang suku, bahasa, agama maupun negara. Yang namanya keyakinan itu berarti ada di dalam diri kita, Cak, internal. Ya, kamu yakin, berarti itu sudah ada, sudah tertanam dalam diri kamu, bukan dari luar, tapi ada di sini. Ya, terus selanjutnya, sekarang kamu sudah yang sama tidak keyakinan dengan peraturan? Beda. Keyakinan tahu kalau peraturan? Wajib. Bedanya di mana, Cak? Ini bedanya. Contoh for example. Mengapa ada peraturan? Kalau peraturan kan kita memakai helm ketika naik motor. Itu peraturan, kan? Ya, Pak. Keyakinannya, kenapa kita harus helman? Biar kita selamat. Ini ada apa-apa, ini kita selamat, kan? Kan sering kejadian kecelakaan yang berakibat fatal. Kecelakaan motor berakibat fatal karena tidak memakai helm. Itu namanya bedanya peraturan sama keyakinan. Nanti paham ya, Cak? Contoh lagi nih. Kenapa harus ada peraturan membuang sampah? Peraturan itu kan berarti membuang sampah pada tempatnya. Keyakinannya, ya, iya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Itu namanya beda peraturan dan keyakinan. Kita lanjutkan. Nah, jadi peraturan digunakan. Contoh di sekolah kita, Cak. Peraturan kelas kalian, peraturan sekolah kalian itu digunakan untuk membentuk suatu keyakinan. Ya, kita yakin memakai helm itu untuk keselamatan kita. Tapi kan ada aturannya dulu. Ada peraturan kenapa kita harus memakai helm agar kita selamat. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Itu aturan, Cak. Tetapi keyakinannya biar Bersih. biar tidak ada kuman, biar sehat, biar nyaman dilihat, kan seperti itu. Iya. Nah, ini, Cak. Jadi skemanya seperti ini. Peraturan mewujudkan keyakinan kelas. Atau tadi kan karena ada peraturan kita yakin. Kalau kita sudah ada keyakinan kelas, ada sekolah, kita bisa mewujudkan yang namanya disiplin positif. Kita bisa melakukan disiplin yang baik. Kalau disiplin positif sudah ada, kita bisa menciptakan budaya positif. Yang namanya budaya itu kan berarti sudah terbiasa, kan, Cak? Sudah kita lakukan, sudah terpatri dalam diri kita sendiri, ya, masing-masing, gitu. Nah, sekarang hari ini, Cak, kita akan membentuk keyakinan kelas kita, keyakinan kelas kalian. Nanti revisi bagi jadi 4 kelompok besar tema. Ya, kelompok 1 kelompoknya Rega ke belakang, kelompok 2 kelompoknya Omar ke belakang, kelompok 3 berarti Fail ke belakang, sama kelompok 4 religius. Ya. Oke. Ya, anak-anak, tema sudah dibagi. Tadi kelompok 1 temanya tentang hormat atau menghormati, ya, Rega dan kawan-kawan. Terus yang tema 2 adalah kebersihan, Omar dan kawan-kawan. Tema 3 tentang disiplin, ya, Pak dan kawan-kawan. Terus tema 4 religius, Azalia dan kawan-kawan. Jadi nanti kalian buat di kelompok kalian keyakinan kelas berkaitan tentang tema itu. Kalau sudah nanti ditulis di sini, kemudian nanti ditempelkan di papan. Oke? Ya, silakan. Ya. Enggak, jangan dulu, nanti kan
Maksud kami menerima kami nomor 2 kelompok 2 tentang kebersihan kami apa kalau kebersihan apa? Kelompok 1 silakan ditempelkan hasilnya diskusi. Kelompok 1 silakan. Iya. Langsung dibaca kelompok 1 apa hasilnya? Kami menghormati teman sekelas dan guru. Iya, bagus. Tepuk tangan, Cak. Iya. Silakan. Kelompok 2 ditempelkan hasilnya. Kelompok 2 silakan langsung dibaca. Kami akan menjaga kebersihan kelas dan dengan melaksanakan piket kelas dengan teratur atau dengan tanggung jawab. Iya, tepuk tangan, Cak. Kelompok 3. Ini kayak gini boleh kan, Mem? Kelompok 3 silakan ditempelkan langsung dibaca. Kami akan berangkat tepat waktu dan kami mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Ini, Mas. Langsung dibaca. Kita akan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Iya, oke bagus. Ya, tepuk tangan. Iya, Cah. Hari ini kalian sudah merumuskan keyakinan kelas kalian. Keyakinan kelas 7I. Tadi ada 4 item. Harapannya revisi itu dilaksanakan. Sudah kalian yakini, sudah kalian bahas lagi untuk menjadi keyakinan kelas yang harus kalian patuhi. Seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, saya Syafil Malaksa dari 7I. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru-guru, saya sangat senang dikarenakan dapat ikut andil dan dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Harapan saya dan teman-teman kami dapat menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Halo, saya Mailbi Kania Juli dari kelas 7I. Setelah saya menerima penjelasan tentang keyakinan kelas dan membuat keyakinan bersama guru dan teman-teman kelas, saya merasa lebih memahami pentingnya sebuah keyakinan dan semoga ke depannya saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rukaya SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Pati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita
haturkan karena kita diberikan kesehatan dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati dengan modul 1.4 budaya positif. Adapun susunan acara kegiatan pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi dengan 3 narasumber yaitu Ibu Sri Lestari Purwaningrum SPD, Bapak Mutyatno Andi Kustanto SPD, dan saya sendiri Istiana SPD. Kemudian yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rukayah SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istiana, Bapak Adi, dan Ibu Neng yang mendapatkan tugas sekaligus sudah ditunjuk menjadi CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Padi. Dan tidak lupa peserta diseminasi budaya positif hari ini yang saya hormati pula yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan bisa beraktivitas yang luar biasa. Salah satunya adalah bisa mengikuti aksi nyata CGP Angkatan 7 SMP Negeri 3 Padi dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini nanti bisa membawa dampak positif khususnya bagi peserta didik SMP Negeri 3 Padi. Tidak banyak hal yang saya sampaikan, yang utama adalah mari kita memiliki komitmen bersama di seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Padi ini untuk selalu memiliki jiwa, memiliki keinginan untuk selalu berbudaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena materi ini termasuk salah satu di dalam program kurikulum Merdeka. Tentu saja ajakan kami itu bukan dari pribadi saya ya, tetapi memang itu sudah merupakan anjuran daripada kementerian bahwa dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka bahwa budaya positif ini sangat berperan penting dalam meningkatkan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jangan segan-segan untuk merubah mindset, untuk berubah perilaku. Ya, tidak usah malu-malu. Apalagi kita sebagai seorang guru itu harus memberikan keteladanan yang luar biasa kepada para peserta didik, supaya siswa-siswa kita itu meniru hal-hal yang positif dari Bapak Ibu gurunya, paling tidak seperti itu. Jadi untuk merubah mindset itu memang tidak mudah, tetapi kalau memiliki tekad yang mulia, tekad yang baik, sesuatu yang positif itu pasti mudah diraih. Saya mengucapkan selamat kepada ketiganya, mudah-mudahan program CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Padi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semuanya bisa lulus dan menjadi guru penggerak dari SMP Negeri 3 Padi yang gelombang kedua untuk SMP Negeri 3 Padi. Jadi yang pertama kemarin Pak Ju sudah lulus ya. Kemudian 3 beliau ini saya harapkan tidak ada hambatan di dalam perjalanannya. Kemudian akan memacu teman-teman, akan menggerakkan teman-teman, paling tidak bisa menggerakkan dalam budaya positif. Sehingga tujuan pemerintah untuk membentuk pelajar yang berprofil Pancasila itu cepat selesai. Memiliki karakter, memiliki 6 dimensi
yang diharapkan mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang kedua bergotong royong, mandiri, kemudian kreatif, berinovasi, yang satunya lagi apa itu berwawasan global ya. Jadi tidak hanya satu, tetapi keenam-enamnya akan masuk ke dalam satu garis setiap insan pelajar Indonesia, sehingga Indonesia akan kuat, Indonesia akan hebat, dan kita bisa menaklukkan dunia. Hanya dari pendidikanlah bisa diraih. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah atau di kelas dalam aksi nyata CGP Angkatan 7 Keluarga Besar SMP Negeri 3 Padi, dengan mengucapkan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama dan kegiatan ini bisa segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukayah selaku Kepala SMP Negeri 3 Padi. Kemudian memasuki acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan kami guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 3 Pati dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Pati. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kemudian di sini nanti kami berkolaborasi bertiga, karena kebetulan untuk angkatan ke-7 ini di SMP Negeri 3 Pati ada 3 guru yang lolos seleksi CGP. Jadi dalam kegiatan ini nanti kami bertiga akan berkolaborasi menyampaikan materi-materi terkait dengan budaya positif, khususnya budaya positif di sekolah. Untuk pemaparan yang pertama nanti saya sendiri, Sri Lestari Purwaningrum, kemudian nanti pemaparan kedua oleh Bapak Muryatno Adi, kemudian untuk yang ketiga nanti oleh Ibu Istiana. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini untuk materi kita yang pertama adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif ya. Sudah sering mendengar kata budaya positif. Bisa saya tahu kira-kira budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya baik. Budaya baik. Jadi budaya positif itu kalau secara simpel gampangannya kita katakan budaya baik, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang kita selalu lakukan ya, yang bernilai positif ya. Kemudian di sini nanti kita akan fokus membahas tentang budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada pengertian untuk budaya positif sekolah. Tadi kita sudah singgung budaya positif itu adalah hal-hal yang baik atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini pengertian ini ya yang dimaksud dengan budaya positif sekolah. Pengertian ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dalam hari ini saya singkat KHD ya Bapak Ibu. KHD ini Ki Hajar Dewantoro. Kalau istilah KHD di CGP sudah tidak asing lagi. Pokoknya yang menyebut Ki Hajar Dewantoro ya cukup sebut KHD gitu saja. Jadi nanti jangan dianggap KHD itu singkatannya apa ya. KHD itu singkatan nama Ki Hajar Dewantoro.
Jadi budaya positif di sekolah ini, mengembangkan budaya positif di sekolah ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang disampaikan atau diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini untuk keterkaitan budaya positif dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sini nanti akan ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan 6 segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan di awal, nanti akan ada pembagian pemaparan. Jadi untuk kali ini saya akan memaparkan materi yang pertama dan kedua. Kita mulai saja Bapak Ibu. Tadi di awal kita sebutkan budaya positif, tapi di sini kok jadinya disiplin positif. Kira-kira ada keterkaitan enggak itu Pak, budaya positif dengan disiplin positif Bapak Ibu? Ada, oke, ada. Nah, bentuk keterkaitannya seperti apa? Bahwa sebenarnya budaya positif di sini menjadi disiplin positif di sini menjadi unsur utama pembentuk dari budaya positif. Jadi dari disiplin-disiplin positif yang sudah diterapkan, itu sudah kita jalankan, sudah mengakar, menjiwai di dalam diri semua anggota ataupun warga sekolah, maka itu akan menjadi atau mendorong terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Untuk disiplin positif sendiri, kata disiplin ini juga sudah bukan hal yang asing. Kita setiap hari sering gembar-gembor untuk mendisiplinkan siswa. Ya, kita sendiri juga sering mendapat pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk mendisiplinkan diri sendiri. Sebenarnya disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Disiplin tepat waktu, disiplin tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, di sini langsung saja Bapak Ibu. Oke, disiplin di secara umum di sini disiplin positif itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sendiri cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Contoh begini. Seandainya masuk kerja itu tidak usah ada aturan harus pulang dari jam 7. Begitu ada pendisiplinan, semua ASN atau karyawan atau pegawai harus masuk kantor sebelum jam 7. Saya yakin terbersit di hati atau pikiran kita ada rasa sedikit tidak nyaman atau mungkin tidak nyaman kalau pagi berusaha-berusuh gitu ya, kesusu, takut terlambat. Ini adalah disiplin secara umum yang kita rasakan. Jadi secara umum kalau kata disiplin itu kayaknya beban buat kita. Kita harus disiplin, berarti aduh aku harus begini, aduh nggak enak. Seandainya nggak ada pendisiplinan, kita bisa suka-suka kan gitu. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang dari dalam diri kita sendiri ya. Ini motivasi internal. Jika tidak atau belum tumbuh motivasi internal, maka kita akan membutuhkan motivasi dari pihak lain atau motivasi dari luar. Sering kita sebut ya motivasi eksternal. Nah, di sini nantilah tugas sekolah, tugas Bapak Ibu guru bagaimana bisa mendampingi siswa bahkan diri kita sendiri. Satu, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa disiplin dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita disiplin bukan karena takut nanti dapat sanksi, nggak enak nanti ditegur sama kepala sekolah, malu nanti dilihat sama murid. Tapi betul-betul disiplin itu bisa tumbuh atas kesadaran kita sendiri. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang patut diteladani oleh siswa.
Ini yang menjadi PR kita bersama nanti ke depannya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin tapi didorong oleh motivasi dari dalam. Berikutnya ada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi yang didisiplinkan adalah pelaksanaan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, atau sering disebut dengan virtus yang universal. Kebajikan universal di sini artinya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari itu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak diskriminatif, itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Misalnya menghargai dan menghormati orang lain, ini kan kebajikan universal, tidak mengenal suku, bangsa, ras maupun agama. Dimanapun pasti mengakui kalau menghormati orang lain itu adalah nilai positif. Maksudnya seperti itu contoh saja Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal kalau di dunia pendidikan yang saat ini ingin kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Kepala Sekolah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan dari pelaksanaan budaya positif, nanti mengarahnya adalah terbentuknya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana peranan kita sebagai pendidik atau guru dalam pelaksanaan budaya positif ini tadi. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik seperti yang saya tekankan di awal tadi. Jadi PR kita adalah menumbuhkan tanggung jawab atau motivasi untuk berbudaya positif dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Berikutnya motivasi Bapak Ibu, tadi sudah kita singgung motivasi dari diri. Apa sih motivasi? Di sini motivasi itu adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini misalnya ini motivasi kita bekerja, itu pasti masing-masing punya motivasi yang berbeda. Kita kerja untuk apa? Kita berangkat pagi alasannya apa dan sebagainya. Anak juga begitu. Ya, anak belajar punya motivasi yang berbeda. Ada yang takut dimarahi, ada yang takut nilainya jelek, ada yang memang menyadari bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Ya. Berikutnya adalah, ini secara menurut Dian Gosen, motivasi itu dikelompokkan atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan disiplin tadi karena biar nyaman, biar tidak dihukum aja. Anak mengerjakan PR, supaya tidak dihukum gurunya, itu saja. Itu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang rutin berangkat pagi, kalau itu karyawan tidak pernah telat, tugas selalu selesai tepat waktu. Tujuannya apa? Karena setiap akhir bulan mungkin ada penghargaan karyawan berprestasi. Jadi itu motifnya, motif mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang akan menjadi penekanan kita selaku pendidik. Jadi bagaimana menumbuhkan baik di diri kita maupun di diri siswa agar mereka itu berpegangan pada budaya positif atau nilai-nilai positif, melakukan hal-hal yang positif, tetapi memang bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, tapi memang ingin menunjukkan jati diri mereka. Ini yang menjadi tugas. Yang berikutnya, nanti kalau kurang jelas bisa disambung di sesi tanya jawab ya. Nah, di sini ada hukuman. Tadi kalau orang tidak disiplin biasanya ada hukuman, dan gitu ya Bapak Ibu. Ya. Hukuman itu apa? Hukuman itu tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini yang sering kita lakukan. Anak terlambat, nanti disuruh misalnya bersih-bersih. Anak tidak pakai seragam lengkap, misalnya kita suruh untuk misalnya lari keliling lapangan, bisa. Ini bentuk hukuman. Ya.
Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan. Jadi anak sudah tahu kalau saya nanti terlambat masuk sekolah, konsekuensinya A, B, C, D itu bisa dituangkan di aturan atau tata tertib. Jadi di tata tertib itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya biasanya mendadak, tidak ada perencanaan. Jadi misalnya Pak Kos nangkep anak bawa lato-lato misalnya, kan tidak ada di tata tertib Pak. Terus spontan Pak Kos bilang, sini lato-latonya saya bawa, sana disuruh apa misalnya dikasih tugas membuat nulis berapa kali saya tidak akan pakai lato, itu hukuman namanya. Tapi kalau anak tidak datang terlambat sekian menit, ada yang kalau dulu ada scoring tuh Pak ya, itu namanya APPS, itu namanya konsekuensi. Jadi anaknya sudah tahu dulu nanti resikonya kalau saya melanggar itu namanya konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi nih Bapak Ibu. Berikutnya, saya agak cepat ini Nah ini perbedaan tadi, hukuman saya sama konsekuensi sudah saya singgung di awal. Hukuman tiba-tiba, kemudian tidak tahu muridnya nanti mau dihukum apa, bersifat satu arah dari si pemberi hukum dan si terhukum, kemudian bisa berupa fisik maupun psikis ya, atau verbal. Kalau konsekuensi sudah terencana, umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Ini konsekuensi. Berikutnya, maaf, wajibnya salah. Ini penghargaan. Nah, bagi yang disiplin, ya berbudaya, berperilaku positif, itu biasanya kita mengiming-imingi dengan yang namanya penghargaan atau hadiah. Namun menurut Alfi sebenarnya pemberian hadiah ini justru menghancurkan potensi seseorang, karena orang nanti motivasinya akan berubah. Jadi dia melakukan hal yang baik bukan karena ingin meningkatkan nilai dirinya, tapi hanya untuk mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Jadi justru Kohel ini mengatakan bahwa memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman sebenarnya. Rasanya itu sama dengan memberi hukuman. Ini yang disampaikan oleh Kohel. Ini masih di penghargaan ya, sama pengertian penghargaan. Nah sebenarnya penghargaan yang hakiki itu apa? Penghargaan yang hakiki itu adalah belajar itu sendiri yang disebut dengan penghargaan. Saya pernah membaca ketika anak-anak melakukan sesuatu tanpa iming-iming dia berhasil, kemudian tahu-tahu kita memberi hadiah. Itu kalau menurut Kohel itu justru kita mematikan kreativitas anak tadi, karena anak tadi terus akhirnya kedepannya dia akan berpikir, oh saya begini biar dapat hadiah, bukan saya begini untuk meningkatkan kompetensi, enggak, tapi biar mendapat hadiah. Ya. Dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan. Jadi dari Kohel berdasarkan penelitiannya, ini penelitian Bapak Ibu tidak hanya feeling tapi sudah diteliti oleh Kohel tadi, bahwa ternyata di penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, di situ ada satu, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti saya jelaskan lagi ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan penghargaan menghambat motivasi dari dalam. Nanti kita kupas satu-satu Bu ya. Ini saya lewat dulu. Nah, yang terakhir ada restitusi. Restitusi nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Isti. Saya hanya menyinggung secara garis besar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang disampaikan Bunda tadi. Jadi ketika anak salah, jangan langsung dijudge, dihukum, dikasih sanksi. Tapi anak diajak berbicara, kenapa dia melakukan kesalahan, tahu enggak itu, anak itu tahu enggak kalau yang dilakukan itu sesuatu yang merugikan baik dirinya maupun orang lain. Kemudian kita ajak cari solusinya ke depannya bagaimana. Dia punya solusi enggak? Kalau enggak, kita bisa membantu memberikan solusi. Ini yang namanya restitusi. Jadi anak tidak jatuh dalam masalahnya tadi, tapi kita berusaha mengembalikan dia. Dengan PD bisa berbaur kembali dengan teman-temannya. Ini restitusi. Jadi membangun mental karakter anak yang sudah melakukan kesalahan supaya dia kembali lagi dengan bangga ke lingkungannya karena dia mendapatkan solusi yang baik.
Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disampaikan oleh Chelsung Gosun 1996. Itu untuk pengertian restitusi, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Isti. Dari saya cukup ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu. Ada sesi tanya jawab sendiri ya nanti Bu Isti. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning, maka pemateri berikutnya yaitu tentang aksi nyata. Kali ini adalah aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif CGP angkatan 7, yaitu terkait untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan di kelas. Adapun untuk menumbuhkan budaya positif di kelas, maka pembahasan yang akan saya bahas ini adalah yaitu tentang keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk memahami apa itu keyakinan kelas, ini ada pertanyaan yang akan memberikan pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Maka jawabannya kemungkinannya adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemudian jawaban yang ada adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan, kemudian kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan oleh Bu Ning tadi, yang disepakati secara tersurat, nah ini secara langsung maupun tidak langsung, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang itu akan lebih termotivasi, akan tergerak dengan kesadaran sendiri apabila itu berada dari dalam diri sendiri. Seseorang akan tergerak, bersamaan untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi motivasi internal itu lebih dapat berjalan dan menumbuhkan kesadaran daripada motivasi eksternal. Itulah harus pentingnya kita menumbuhkan keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang diberikan. Nilai-nilai apa sih yang ada di dalam peraturan itu, sehingga menumbuhkan suatu keyakinan dalam diri mereka, sehingga mereka memahami tujuan mulianya untuk apa, sehingga tergeraklah secara internal. Baik, berikutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas itu caranya bagaimana. Nah, keyakinan kelas bisa dibentuk, diterapkan dengan beberapa proses, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak nanti susah untuk mengingatnya, malah tidak terlaksana. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan yang kita lakukan saat ini, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi sehingga dari hal yang positif bisa menular ke rekan-rekan yang lain. Kemudian apabila sudah berjalan beberapa waktu, maka kita harus meninjaunya kembali, apakah perlu ada penambahan dan seterusnya. Harus ada refleksi dan lain-lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu kata kuncinya. Kita buat dulu mungkin dalam sekolah itu, dalam kelas itu mungkin ada 30 siswa, maka kita buat 10 kelompok. Kita kasih kata kunci. Yang pertama contoh kata kunci hormat. Dan kita lempar ke mereka. Untuk hormat, keyakinan apa yang kamu miliki tentang hormat? Maka mereka berdiskusi, mungkin jawabannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati dan menghargai semua orang maupun barang milik orang lain.
Sehingga dari kata kunci itu mereka menumbuhkan keyakinan. Kenapa kok kita harus hormat? Kemudian ada lagi bekerja, tumbuhkan keyakinan. Bekerja itu keyakinanmu seperti apa? Contoh yang jawaban sudah terkumpul dan kita simpulkan bersama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian berikutnya adalah diterima dan memiliki. Maka keyakinan yang dimiliki oleh kelas antara perasaan diterima dan dimiliki itu apa? Bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima, merasa dimanusiakan, merasa dirinya itu ada di kelas itu pada suatu kelompok dan ada kepedulian satu dengan yang lain. Dengan kata kunci yang simpel itu kemudian dijabarkan dalam bentuk keyakinan, maka itulah yang akan menumbuhkan keyakinan internal yang akan menggerakkan mereka secara sadar tanpa paksaan melalui aturan, tapi melalui kesadaran. Itulah tujuan daripada keyakinan kelas. Oke, berikutnya kita juga bisa memberikan kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas, yaitu dengan menggunakan tabel seperti ini. Hormat. Hormat itu kalau menurut kalian itu tampak seperti apa? Hormat itu berarti saya menghargai Bapak Ibu Guru, saya datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti berlawanan dari itu, berarti apa? Sering datang terlambat. Terus hormat yang seperti apa kalau sama teman? Maka menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang tidak hormat itu seperti apa? Tidak acuh kepada guru dan lain sebagainya. Kemudian yang lain untuk bekerja, tampak seperti apa keyakinanmu dalam bekerja itu? Kalau saya bekerja tampak harus tekun, harus menyimak penjelasan perhatian kepada guru pada saat menjelaskan. Nah, keyakinan yang tidak baik itu tampak seperti apa? Yang tidak menggunakan guru, acuh tak acuh, cuek. Kemudian tugas, terkait tugas itu tampak seperti apa menurut keyakinanmu dalam bekerja atau belajar itu? Yaitu menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampak seperti tugas tidak dikerjakan, tidak diberikan. Kemudian berusaha untuk memberikan hasil terbaik, kemudian asal-asalan mengerjakan tugas tidak tampak seperti itu. Kemudian rasa diterima dan memiliki. Nah, ini rasa diterima dan memiliki ini tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, kemudian memberikan kata-kata atau komentar-komentar yang membesarkan hati, tidak malah membuat mengecilkan hati ya. Biasanya komentar-komentarnya seperti bulian dan seterusnya, itu ada lawan dari tak tampak seperti rasa diterima dan dimiliki. Kemudian menjenguk, menanyakan taman yang kurang sehat dan seterusnya. Maka dari situ nanti akan timbul keyakinan oh ternyata saya diterima dan memiliki itu saya harus seperti ini. Kita nggak boleh seperti ini karena dampak yang saya rasakan terhadap diri saya, terhadap teman-teman saya ternyata dampaknya baik. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas juga bisa dijabarkan lagi, yaitu diminta mereka untuk menuliskan guru tugasnya apa. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan seterusnya. Kemudian kalau murid tugasnya apa? Kalau guru tugasnya bukan apa? Guru tugasnya itu bukan untuk menyakiti atau disakiti, kemudian memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan, barang-barang, sehingga mereka tahu apa itu yang menjadi bagian dari tugas dan bukan tugas, sehingga akan timbul dalam diri mereka keyakinan secara internal yang menumbuhkan kesadaran. Kemudian untuk murid, keyakinan apa dalam murid untuk tugasnya itu? Yaitu untuk belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri mereka sendiri, bertanya apabila tidak paham, kemudian menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memberikan tugas dan seterusnya. Dan murid itu tugasnya bukan untuk menyakiti sesama murid atau menyakiti guru, dan juga bukan untuk disakiti oleh orang lain. Kemudian tidak boleh banyak mengeluh, merusak barang fasilitas umum di sekolah, kemudian memutuskan untuk teman dan seterusnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk menambah keyakinan-keyakinan kelas. Nah, selain keyakinan kelas, maka kita juga harus memahami terkait murid, yaitu bahwa kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas untuk kita wujudkan. 5 kebutuhan dasar itu apa? Yang pertama yaitu bertahan hidup, survive, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk lebih detailnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Sebagai manusia, kita diciptakan dari lahir itu harus survive dulu, yaitu untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersikap fisiologis, bersifat fisik, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk kebutuhan yang lain yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, bersifat lebih ke perasaan batin ya.
Kebutuhan ini untuk disayang diterima memiliki kebutuhan antar hubungan, koneksi sosial, kemudian untuk kasih sayang, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok, dari komunitas. Maka itu akan timbul kasih sayang dan rasa diterima, sehingga akan mempererat rasa persatuan dan juga rasa persahabatan. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait kebutuhan untuk penguasaan, yaitu kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan, untuk menunjukkan seperti apa saya. Kemudian ini berhubungan dengan pencapaian terhadap sesuatu, yaitu berupa kompetensi, keterampilan, diakui atas prestasi jeripaya yang telah dilaksanakan, didengarkan dan memiliki harga diri yang tinggi. Kemudian berikutnya yaitu kebebasan. Nah, tiap orang terlahir untuk bebas terkait dengan HAM juga. Nah, kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, berikutnya ini akan ada pemahaman tentang bagaimana hal itu bisa terlaksanakan, bagaimana kita memahami. Minta tolong nanti saya meminta untuk rekan-rekan untuk kita sharing, ini bagian yang tepat ini apa? Merupakan kebutuhan hidup yang apa dari 5? Nanti coba bisa dijawab, mungkin dimulai dari Ibu Isti. Nah, ini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali ia mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kirinya adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari 4 kebutuhan ini? Kesenangan ya, kita lihat. Ya benar, kesenangan. Oke, next. Kita saling berdiskusi bersama, Pak Hos. Bimo, seorang anak TK, berlari keluar kelas. Jam rayaannya seperti tadi. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Berarti kebutuhan yang ingin dia dapatkan adalah kasih sayang. Oke, benar. Berikutnya Ibu Ning, kalau dia mengatakan aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku, berarti dia pengen mendapatkan kebutuhan apa yang terpenuhi itu, Ibu? Penguasaan. Kita lihat. Iya, benar sekali. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua. Kemudian yang terakhir Ibu Fania, urut ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan yang pengen dipenuhi dia adalah kebebasan. Dia pengen bebas. Iya. Ye, dapat 100 semua benar. Masih ada lagi nih. Nah, ini berikutnya untuk Mbak Sinta. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Kenapa yang berbeda Dinda jika jawabannya seperti ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia memikirkan kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kesenangan atau kebebasan? Kita coba ya, kebebasan. Nggak seru loh ini, nggak seru berarti. Oke, kita coba lihat kebebasan. Benar, kesenangan. Oke, kita lanjutkan. Kalau dia bilang, Mas Lutfi, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, berarti kebutuhan yang ingin dia dapatkan apa? Pemenuhan kebutuhan ini? Cinta dan kasih sayang. Kita lihat. Oke, luar biasa. Sekarang Pak Kobla, ya YouTuber internasional kita. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Wah, sebel ini. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Penguasaan. Kita lihat. Oke, luar biasa tingkat pemahaman teman-teman rekan semua. Kemudian ya ini Pak Juwarto, suhu kita sebagai seorang lulusan CGP angkatan berapa yang akan memberikan 4, yang memberikan kita contoh dan teladan inspirasi. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin Pak Ju saja. Nah, berarti kebutuhan apa Pak Ju? Yang situ
Ya, berarti bebas ya Pak Ju, Salam Pak Hos. JKP. Wah, luar biasa ini Pak Hos ini berikutnya the next. Peserta. Tadi salah satu ya. Baik, itu tadi adalah contoh untuk bagaimana cara kita memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Berikutnya kita lanjutkan tadi yaitu terkait dengan dunia yang berkualitas berikutnya. Dunia berkualitas yang bagaimana sih? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi diri kita itu seperti apa dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan juga membuat merasa kita bahagia terpenuhi kebutuhan dasar kita 5 tadi. Dan Dr. William menyebutkan bahwa seperti album foto isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar potret terbaik dari diri kita yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Itulah yang menjadi dunia berkualitas yang ada pada diri kita. Kebutuhan ini bersifat umum dan universal, dengan dunia berkualitas lebih unik dan lebih personal ke dalam diri kita masing-masing. Nah, orang tempat benda-benda nilai, kepercayaan penting bagi kita masuk ke dunia berkualitas, syaratnya bahwa sesuatu itu harus sangat baik bagi kita, memenuhi tidaknya satu atau dua kebutuhan dasar kita dari 5 tadi ya. Dalam menentukan segala yang masuk dunia berkualitas, kita tidak perlu mempertimbangkan standar masyarakat, tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah gambaran dunia berkualitas yang menurut diri kita sendiri. Hidup yang sempurna buat Anda, tetapi sayangnya kita belum tinggal di sana. Nah, murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitasnya sendiri. Tentunya bagi guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Dan bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai dari kebajikan. Baik, untuk membantu menggambarkan yang dimiliki dalam dunia berkualitas, maka bisa dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka, siapa orang yang penting bagi Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, sifat apa yang Anda inginkan dari diri Anda? Apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Apa pekerjaan masa depan cita-cita ideal bagi Anda nanti? Ceritakan perjalanan hidup dan seterusnya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memancing bagaimana mereka bisa mendambakan dunia berkualitas menurut diri mereka kepada murid-murid kita. Demikian penyampaian saya terkait keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar dan juga dunia berkualitas yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk membutuhkan ini dibutuhkan kerjasama dari rekan-rekan semua, dari seluruh stakeholder, pemantau kepentingan di sekolah. Baik, selanjutnya materi untuk yang ke-5 dan 6 terkait bagja dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Istiana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman? Masih. Terima kasih, luar biasa kalian. Ya, melanjutkan tadi materi dari Pak Adi sama Bening. Nanti yang akan saya sampaikan, saya Istiana SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Kebetulan hari ini kita akan melanjutkan diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 7. Saya tadi kebagian materi yang pertama tentang posisi kontrol, yang kedua tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Neng, kita singgung sebentar. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang namanya anak, yang namanya siswa kita itu kan tidak jauh dari lepas kesalahan. Ya, tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru adalah untuk membimbing mereka untuk kembali kepada kelompok mereka, memperbaiki kesalahan mereka yang nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan kita
pelajari lebih lanjut. Yang pertama nanti kita akan berdiskusi tentang 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru, seorang atasan, seorang orang tua itu bisa melakukan ini tadi 5 posisi kontrol. Tapi nanti kita akan tahu yang lebih tepat kita pakai yang mana. Tapi sebelum itu kita lihat video tentang 5 posisi kontrol seorang guru dalam. Oke, kita lanjutkan. Tadi sebelum kita membahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menangani permasalahan siswa, sebelum itu kita lihat video berikut ini. Silakan. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Iya. Itu tadi contoh yang pertama, posisi kontrol, posisi penghukum. Jadi biasanya posisi penghukum itu menggunakan verbal, bahasa verbal dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian membentak. Jadi dengan bahasa verbal yang kasar. Ya, itu posisi penghukum. Dampaknya untuk siswa bagaimana? Kita lihat tayangan lebih lanjut. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Iya. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Iya, ini dampak posisi kontrol penghukum bagi siswa itu biasanya murid cenderung menjadi pendendam, terutama untuk guru yang melaksanakan atau memberikan hukuman tersebut. Ingat, bahkan saya sendiri punya pengalaman, punya memori buruk terhadap seorang guru waktu SMA karena itu tadi menggunakan bahasa yang kasar, penghukum, kemudian fisik, bahkan bisa fisik. Saya masih ingat sekali kelas 10 SMA saya dipukul pakai penggaris oleh seorang guru akuntansi saya karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu memori itu, walaupun itu sudah puluhan tahun, sudah hampir 20 tahun, itu masih sangat terngiang jelas di kepala saya. Seperti itu. Itu juga bisa terjadi terhadap anak didik kita ketika kita menggunakan posisi kontrol ini, posisi penghukum ini secara tidak langsung nanti akan membekas terhadap memori anak. Bahkan bisa menjadikan anak itu pendendam. Anak itu pendendam, kemudian jelas tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran itu. Mungkin teman-teman juga punya memori yang sama, terutama untuk guru-guru tertentu. Ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah.
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi guru, kita sebagai guru itu membuat anak itu atau anak didik kita itu merasa bersalah dengan mengatakan, aduh nanti ibu bisa jantungan, nanti ibu bisa pusing, nanti ibu bisa dimarahi bu kepala sekolah kalau kamu berbuat seperti ini. Itu namanya contoh pembuat merasa bersalah. Dampaknya ke ini biasanya seperti ini ciri-cirinya. Sebentar. Posisi pembuat rasa Iya. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dan buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Ya ini. Jadi biasanya suaranya memang lembut. Beda dengan posisi penghukum. Kalau penghukum kan biasanya verbalnya kasar. Tapi kalau posisi pembuat merasa bersalah itu suaranya lembut, tenang. Tapi kata-katanya menyalahkan murid. Boso Jawane ho goro-goro kue mesti dimarahi sama bu kepala. Nah, itu contoh pembuat merasa bersalah. Terus menyatakan hal-hal yang merasa yang kesalahan itu ada di murid membuat guru menderita. Tadi ibu bisa jantungan, ibu bisa repot, ibu dimarahi kepala sekolah. Itu contohnya pembuat merasa bersalah. Dampaknya ke siswa bagaimana? Nanti kita lihat. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, ini dampaknya ke siswa. Dengan posisi pembuat merasa bersalah itu anak, murid kita itu akan merasa kalau itu tadi salahnya kami, salahnya siswa, sampai guru dimarahi bu kepala sekolah, sampai diberikan sanksi, itu salahnya siswa, bukan salahnya lingkungannya, seperti itu. Terus membuat anak itu minder, wedinan, kalau mau apa-apa, nanti kalau dimarahi, oh nanti piye, ya seperti itu. Ini posisi yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi yang ketiga, posisi teman. Sebenarnya saya sering teman-teman menerapkan posisi ini, tapi ternyata nanti ini efeknya juga tidak baik. Saya sebelum belajar di CGP, saya sering kali menerapkan
posisi kontrol ini sebagian ya. Jadi saya memposisikan diri sebagai teman. Biasanya gitu, aduh kamu jangan terlambat toh, gitu. Masa kamu nggak kasihan sama Memisti, gitu biasanya. Kamu jangan masuk BK, nanti kamu nggak kasihan sama Memisti, sama wali kelasmu, biasanya seperti itu. Tapi ini ternyata ini nanti ada efek sampingnya. Kalau kita jangan membiasakan untuk menggunakan posisi ini, karena ternyata nanti efek sampingnya tidak bagus untuk siswa. Ya. Iya, kita lanjutkan. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Iya, ini suara guru tetap ramah. Yang namanya teman kan, hai bro, kan gitu ya, hai sis, gitu ya. Tapi cenderung bersenda gurau. Murid memang efeknya bagus, senang, aman, akrab sama guru, tapi ada yang nanti perlu kita garis bawahi ternyata. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid. Nah ini efek sampingnya. Jadi dampak posisi teman itu murid bergantung kepada satu orang. Termasuk ini ya berarti dalam hal ini yang dimaksud adalah gurunya. Oh, gara-gara Memisti berperilaku baik, gara-gara Memisti, gara-gara tidak mau merasa bersalah sama Memisti, itu yang salah seperti itu. Tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Jadi ini masih motivasi eksternal, bukan internal dari diri siswa sendiri. Lanjut. Kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang. Ini efeknya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Berarti yang selanjutnya posisi keempat, pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensi Kecap. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini posisi yang keempat, posisi pemantau itu biasanya guru cenderung bersuara datar, tidak emosi seperti penghukum, tidak bersendau gurau seperti teman, tetapi itu tadi lebih ke memantau. Murid diberikan sanksi, iya sesuai dengan aturan, sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan peraturan. Nah dampaknya ini dampaknya. Seorang pemantau ini sebentar. ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini, jadi dampaknya untuk siswa akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Jadi ini belum 100% motivasi intrinsik, masih dari pantauan guru tadi, tidak sepenuhnya mandiri. Nah ini yang paling konklusinya posisi manajer yang kelima. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Memiliki sikap disiplin yang positif. Ini posisi manajer, posisi yang diharapkan kita terapkan sebagai seorang pendidik. Ya, jadi kita memposisikan tidak emosi, tidak berposisi sedau gurau seperti posisi teman tadi. Kemudian ini tuh akan membuat siswa atau anak didik kita itu tercipta motivasi intrinsiknya. Jadi selain itu dia kan akhirnya mencari solusi untuk memecahkan masalahnya, seperti tadi contoh bangun lebih pagi, kemudian nyetel alarm dan sebagainya. Jadi posisi manajer ini posisi yang harapannya bisa kita terapkan sebagai seorang pendidik untuk mengatasi permasalahan siswa kita. Jadi ini yang diharapkan dampaknya nanti motivasi intrinsik, murid mandiri, kemudian percaya diri, dapat memecahkan masalah sendiri. Lah, kita lanjutkan dan dalam kaitannya nanti kita akan segitiga restitusi. Tadi ini sudah, sebentar. Yes. Manager. Sebentar ya. Iya. Nah ini kita lanjutkan segitiga restitusi. Jadi setelah kita tahu 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai pendidik seharusnya dan diharapkan untuk bergerak dan menggerakkan teman-teman kita untuk menerapkan posisi kontrol yang terakhir, yaitu yang kelima, manajer. Jadi kita berkedudukan untuk membimbing anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, kemudian juga memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri setiap peserta didik kita. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan ada namanya segitiga restitusi. Jadi kita ambil yang paling bawah dulu. Jadi posisi kita sebagai manajer itu melampaui 3 ini, segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi pertama kita ajak ngomong, misal tadi kasus Naren yang terlambat, kita ya bilang, oh yang namanya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan kok Nan. Yang namanya telat itu wajar. Kalau sesekali kamu itu melakukan kesalahan, melakukan sebuah kesalahan itu wajar. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, temanmu juga ada, banyak. Jadi wajar. Itu yang pertama, kita stabilkan identitas siswa dulu. Orang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, itu wajar. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Itu tahapan yang pertama. Kemudian yang miring kiri, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, oh tindakanmu itu gak benar, tindakanmu itu salah. Bisa menggunakan kata-kata, oh kamu pasti tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu bisa terlambat, kenapa kamu melakukan hal itu.
ditanya dulu, kamu kok bisa terlambat kenapa? Oh tadi bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Tadi malam main game mem sampai malam. Tadi malam nonton drama Korea mem sampai malam ya. Kemudian apa sih nanti? Yang berikutnya ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan Pak Adi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi. Jadi kita tanyakan, oh kamu tadi terlambat. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Peraturan sekolah enggak? Iya mem, gitu kan. Iya, dia berarti sadar. Terus kita cari solusinya. Kok bisa kamu terlambat? Piye carane agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Tadi dicari solusinya. Mau pasang alarm, Bu. Mau dibangunkan ibu, mau dibangunkan kakak. Itu contoh tadi, mengatasi atau mencari solusi bersama dengan dibimbing oleh guru, seperti itu. Ya, ini materi saya yang saya sampaikan cukup ini. Jadi intinya posisi kontrol guru yang diharapkan kita bisa menerapkan posisi manajer dan segitiga restitusi dalam mengatasi setiap permasalahan peserta didik kita. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh para narasumber, saatnya sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya buka 2 termin, untuk 1 termin 2 pertanyaan. Silakan. Silakan Bu Hamidah, monggo berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, perkenankan saya sedikit banyak memberikan tanggapan terhadap penampilan atau presentasi dari Bapak dan Ibu CGP Angkatan 7 SMP 3 Pati. Ketiga-tiganya keren, hebat. Baru beberapa bulan jadi CGP itu sudah bisa menyampaikan inti dari materi CGP dengan begitu lancar dan bisa kami terima, walaupun mungkin kami juga masih meraba-raba karena hal-hal yang baru ya. Khususnya tadi ada istilah-istilah yang baru, walaupun sebenarnya mungkin sudah kita praktekkan tapi perlu kita pelajari lagi. Itu tanggapan dari kami. Kemudian saya masuk pertanyaan. Yang pertama adalah untuk Buning, tentang konsep disiplin. Nah, bagaimana konsep disiplin menurut kurikulum Merdeka? Itu. Kemudian untuk Pak Adi, ini saya tertarik tentang keyakinan kelas dan dunia berkualitas. Nah, itu praktiknya bagaimana untuk menyampaikan kepada siswa? Kemudian yang ketiga untuk Bu Istiana, bagaimanakah teknis penanganan pelanggaran kedisiplinan menurut konsep kurikulum Merdeka? Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Hamidah atas pertanyaannya. Sampun, ada lagi? Tidak, itu kami tampung dulu karena sudah ada 3 pertanyaan. Memang yang bertanya 1 orang tapi 3, luar biasa ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, Bu Ning. Silakan, saya persilakan. Pertanyaan dari Bu Hamidah untuk Bu Ning, intinya adalah konsep disiplin menurut kurikulum Merdeka. Silakan. Terima kasih untuk Bu Hamidah atas pertanyaannya yang luar biasa. Konsep disiplin menurut kurikulum Merdeka. Tadi belum saya sampaikan, disiplin ini sendiri kan sebenarnya berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplinnya itu belajar.
Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep merdeka belajar, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka belajar itu bukan berarti merdeka tidak belajar ya. Tapi bagaimana siswa bisa belajar sesuai dengan kodrat dan zamannya. Misalnya kodratnya anak SMP itu usia segitu itu usia wiraga, jadi masih suka bermain ya, masih senang-senang. Jadi bagaimana anak bisa tetap belajar sesuai dengan kodratnya sebagai anak-anak dan perkembangan zaman yang ada sekarang. Kalau sekarang sudah dunia digital ya, bagaimana kita bisa mengajak anak belajar menggunakan digitalisasi. Itu pengertian merdeka belajar dulu. Kemudian kaitannya dengan disiplin atau disiplin positif apa? Ketika kita mengaitkan kata merdeka, itu sebenarnya harus diikuti dengan kata disiplin. Kalau kita ingin merdeka, disiplin kita harus kuat. Contoh Indonesia mau merdeka, itu tidak akan merdeka kalau tidak ada disiplin yang luar biasa. Ketika anak dihadapkan dengan kurikulum merdeka belajar, maka seharusnya anak itu juga punya disiplin internal sendiri yang kuat dulu. Karena tidak mungkin merdeka belajar itu bisa terlaksana kalau anak sendiri belum mempunyai kedisiplinan. Karena anak merdeka belajar kan belajar sesuai dengan bakat, minat, atau dengan gaya karakter mereka masing-masing. Nah, ini kalau tidak diiringi dengan kedisiplinan yang kuat, mustahil merdeka belajar itu bisa dicapai. Itu tanggapan saya, Bu Hamidah. Mudah-mudahan penasaran, mudah-mudahan belum puas, jadi nanti bisa belajar lagi, tanya lagi. Terima kasih. Semangat mengikuti CGP biar nanti bisa tahu lebih dalam. Terima kasih. Oke, sambung ya Bu Hamidah. Lanjut untuk tanggapan dari Pak Adi, pertanyaan dari Bu Hamidah, wujud real ya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas dan dunia berkualitas. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Hamidah. Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa layaknya kalau dulu kita menerapkan peraturan kelas, maka untuk yang sekarang kita harus menggunakan keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena kalau kita menerapkan peraturan kelas, maka efek yang timbul itu karena efek eksternal, sehingga apabila itu dipengaruhi oleh eksternal, maka nanti pengaruh perubahan terhadap siswa itu tidak begitu besar karena tidak timbul kesadaran. Oleh karena itu kita menggunakan keyakinan kelas, karena dari keyakinan kelas itu nanti maka akan menimbulkan rasa kesadaran langsung dari internal yang menjadikan pembiasaan. Nah, bagaimana cara untuk menerapkannya? Tadi sudah saya sampaikan, pertama kita dari kelas bersama-sama dengan anak-anak, kita bentuk kelompok, mungkin dalam satu kelas mungkin ada 30 siswa, kita bentuk menjadi 10 siswa menjadi 3 kelompok berarti. Nah, kemudian kita berikan kata kunci. Contoh, apabila ada peraturan mungkin kalau di kelas tidak boleh ramai, tidak boleh mengerjakan PR di kelas, maka kita ganti kata kunci peraturan itu, kata negatif itu, pernyataan negatif dengan kita menunjukkan salah satu kalimat menjadi tema. Contoh, anak-anak kita harus memiliki keyakinan bahwa di dalam kelas ini ada yang namanya rasa hormat. Nah, hormat itu berarti kamu meyakini hormat seperti apa yang harus kita laksanakan di dalam kelas ini. Nah, mereka akan diskusi hormat keyakinan kami bahwa kalau hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati bapak ibu guru. Dengan apa? Pada saat menerangkan harus kita perhatikan, sangat penting untuk menghormati teman-teman di kelas. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai pendapat orang lain pada saat berbicara dan seterusnya. Kemudian bisa juga kata kunci untuk keyakinan kelas kita adalah tentang bekerja dan belajar. Nah, menurut kamu bekerja dan belajar yang seperti apa yang harus kamu yakini yang ada di kelas ini? Oh, dalam bekerja dan belajar saya harus fokus Pak, saya harus serius dalam melaksanakan setiap tugas, berarti saya bisa menyelesaikannya dan sebagainya. Karena itu kan nanti akan terketuk hatinya, karena dia akan mengetahui inti dari itu tuh maksudnya apa, tujuannya. Dia langsung mengetahui tujuannya karena langsung menyentuh ke sisi internal kita, begitu. Kemudian untuk yang dunia yang berkualitas, baik untuk dunia berkualitas, jadi begini, dari tiap kita dalam hidup ini pasti memiliki gambaran tentang self image. Self image kita itu seperti apa jika dipandang oleh orang lain, kan begitu.
Nah, untuk menciptakan dunia berkualitas kita tadi harus memahami yang artinya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi contoh-contohnya ada yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, dari situ tuh nanti kita tanya, kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Contoh, untuk menciptakan dunia yang berkualitas versi kamu, itu tuh kamu ingin seperti apa dalam melaksanakan kebebasan? Oh begini Pak, saya ingin bebas dalam belajar, dalam artian belajar kok di kelas terus. Saya ingin menciptakan dunia belajar yang variatif. Ada di kelas, ada di taman, ada di perpus, sehingga suasana berbeda-beda dan kita langsung bisa merasakan langsung suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan menarik dan seterusnya gitu. Oh saya ingin melaksanakan pembelajaran menurut dunia berkualitasnya, pembelajaran itu harus menyenangkan Pak. Oh kalau gitu, kalau menyenangkan itu seperti apa? Oh saya ingin pembelajaran itu harus dengan sesuatu yang menarik Pak. Mungkin bisa dengan membawakan alat peraga atau aplikasi terbaru Pak. Atau mungkin kami diminta untuk membuat sesuatu sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah itu kan mereka punya gambaran sendiri tentang dunia berkualitas. Mungkin lebih seperti itu Mbak Hamidah. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Sudah ya Bu. Pertanyaan yang ketiga ke saya sendiri nih ya. Tadi pertanyaannya intinya adalah bagaimana teknisnya untuk menangani pelanggaran menurut kurikulum Merdeka. Tadi sudah saya singgung. Sebenarnya kalau kita kembali penanganan, berarti kita memposisikan kita dulu sebagai apa. Dan diharapkan dan seharusnya seorang guru itu menempatkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika ada peserta didik kita atau siswa kita melakukan pelanggaran, kita terapkan segitiga restitusi. Minimal kita misalkan panggil dulu, kita ajak cerita dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi kita, oh wajar kalau kamu sesekali melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kita jangan lupa yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi, oh gue ini salah misalnya. Terus piye? Kamu pasti punya alasan. Kita gali alasannya apa sih? Kenapa sih kok melakukan hal itu, pelanggaran itu? Terus yang ketiga, jangan lupa yang ini, yang ketiga yang penting, menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah melakukan yang pertama, yang kedua kita tanyakan keyakinannya. Melakukan pelanggaran apa, tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa, peraturan kelas apa yang dilanggar. Kemudian kita gali, kita cari solusinya bersama. Jadi anak biar menggali, oh bagaimana caranya agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Kita gali, kita cari solusinya bersama dengan dibimbing oleh kita sebagai seorang guru. Jadi itu, ya mungkin tidak mudah, tapi saya kira semua guru bisa melaksanakan, bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Tentunya yang namanya perbaikan untuk sesuatu yang lebih baik itu memang butuh proses yang sangat panjang. Tapi kita tidak akan bisa merubah kalau kita tidak mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, dan itu tadi minimal dari hari ini kita sebagai seorang pendidik, kami bertiga dan Bapak Ibu semua mulai tergerak hatinya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidikan khususnya. Kita mulai bergerak di kelas kita, terutama ke peserta didik kita. Kalau bisa nanti yang ketiga, menggerakkan semua sivitas akademika di SMP 3 Padi. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bu Ning dan Pak Adi. Kalau tidak ada, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan waktu yang relatif padat. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi, atas perhatian, atas waktu yang telah dilonggarkan oleh Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati oleh kami bertiga, dan kami tutup
saya tutup sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk institusi kita yaitu SMP 3 Padi. Demikian kami tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nur Hamidah SPD MPD dari SMP Negeri 3 Pati. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 7 SMP Negeri 3 Pati beberapa waktu yang lalu, kesan saya adalah adanya banyak pembelajaran dan pengetahuan baru tentang budaya positif di sekolah, dan akan kami terapkan di sekolah kami agar dapat membawa kemajuan dan kejayaan sekolah kami SMP Negeri 3 Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Kumalasari selaku guru mapel bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Pati. Setelah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP di SMP Negeri 3 Pati, telah membuka wawasan saya tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kedepannya kami akan menerapkan budaya positif dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Semoga SMP 3 Pati semakin jaya sepanjang masa. Amin.